Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan memaparkan redesign Open Library. Langsung saja. Next. Anggota kelompok di sini ada saya, Fadil Rahman Yuryana dengan NIM 1030124003455. Kemudian saya Rizky Febrianto dengan nomor NIM 1030 1240 0173. Saya Ihsan Rika Putra dengan NIM 1030124001119. Lalu ada saya Muhammad Naufal Fadila dengan NIM 1030124003001. Oke, mari kita masuk ke dalam step 1, yaitu memahami pengguna. Nah, di sini kita dilatar belakangi oleh apa itu Open Library. Open Library ini merupakan unit sumber daya keilmuan yang mengelola lebih dari 261.402 koleksi untuk mendukung kegiatan akademik untuk mahasiswa dan dosen di berbagai lokasi kampus. Nah, berdasarkan studi awal pada tahun 2023, platform Open Library masih menghadapi tantangan aspek dalam penggunaan di mana skor SUS atau System Usability Scale-nya berada pada angka 47,50, yang dimana itu termasuk dalam kategori poor atau buruk. Ini jauh di bawah rata-rata standar, yang dimana standarnya adalah 68. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap karakteristik pengguna agar pengembangan sistem di masa depan dapat lebih tepat sasaran. Adapun beberapa tujuan analisisnya, yang mana ada pertama, melakukan verifikasi masalah secara internal melalui analisis tim terhadap alur kerja produk. Yang kedua, ada melakukan verifikasi masalah secara eksternal dengan melibatkan responden untuk mendapatkan data empiris. Dan yang ketiga, ada merumuskan archetype pengguna atau user persona sebagai landasan justifikasi untuk pengembangan prototipe berbasis user-centered design. Oke, next. Nah, di sini ada di usability gap-nya, di mana seperti yang saya bilang tadi, skor SUS dari Open Library ini termasuk ke dalam kategori jelek, yaitu 47,50 dan jauh dari kata standar. Okay, next. Nah, dari analisis survei yang telah kita dapatkan, ada pun temuan awal di mana berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website Open Library Telkom University memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan akademik mahasiswa, terutama dalam mencari buku, jurnal, dan referensi penelitian secara online. Keberadaan sistem ini membantu pengguna menghemat waktu dan mempermudah akses informasi tanpa harus selalu datang langsung ke perpustakaan. Nah, di sini pun kita melakukan pengumpulan data itu dengan cara melakukan survei pada Google Form, dan kita mendapatkan 8 responden dari mahasiswa Telkom University. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan pada pengalaman pengguna saat menggunakan website Open Library Telkom University. Nah, ini ada pun di sini kami sediakan data survei langsung dari Google Form. Next. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa Gloria ini menjadi user persona dari pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana Gloria ini merupakan mahasiswi Telkom University tingkat akhir yang sering menggunakan website Open Library untuk mencari buku dan jurnal sebagai referensi tugas akhir. Dia memiliki kebiasaan untuk menggunakan fitur search bar untuk mencari buku, kadang memakai filter, biasanya membuka website melalui laptop atau smartphone. Kebutuhan dari Gloria ini, sistem pencarian yang lebih akurat, link e-book yang jelas, tampilan UI yang lebih modern, dan website yang lebih ringan. Nah, untuk tujuannya sendiri, Gloria ini menggunakan Open Library untuk menemukan buku, dengan cepat mendapatkan PDF materi kuliah, serta mencari jurnal untuk tugas atau laporan.
Dan pain point atau frustasi yang dimiliki oleh Gloria itu di mana UI website terasa jadul dan kurang nyaman. Kadang hasil pencarian muncul tapi tidak ada PDF-nya. Beberapa buku tidak muncul pada pencarian dan website terasa kurang nyaman di HP. Okay, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang dimana sekarang masuk ke step 2 dan 3, yaitu memahami fungsi bisnis dan prinsip UI-nya. Proses bisnis open loop itu dimulai dengan autentikasi SSO tell you untuk mengakses fitur personal dan dashboard pengguna pada sistem. Mahasiswa selanjutnya dapat memilih 3 jalur aktivitas utama, di mana pertama ada pencarian katalog untuk mengunduh dokumen digital atau melacak lokasi buku fisik. Kedua, ada reservasi ruangan melalui pengecekan jadwal secara real-time dan validasi NIM anggota, serta bisa untuk mengunggah karya ilmiah yang melibatkan input metadata hingga verifikasi oleh pustakawan. Seluruh alur ini terintegrasi dalam satu ekosistem digital untuk memastikan pemenuhan kebutuhan referensi dan fasilitas akademik berjalan secara mandiri, efektif, dan terorganisir. Masuk ke HTA 1, yaitu pertama mencari katalog, di mana proses pertama atau root prosesnya itu adalah mengakses katalog. Pertama kita bisa login SSO atau kita bisa masuk secara guest atau tamu. Lalu kemudian kita masukkan key dan filternya. Lalu ketiga ada lihat detail dan metadatanya. Keempat bisa kita akses PDF-nya atau rak-nya. Lalu misal 5 itu penanganan tidak ditemukan dan 6 link laporan link rusak. Pada input key dan filter, kita bisa memasukkan kata kunci atau bisa juga menerapkan filternya. Lalu pada akses PDF itu kita bisa mengecek status link atau unduh PDF atau file yang dibutuhkannya. HTA 2 yaitu reservasi ruangan. Pada reservasi ruangan, kita akan melakukan reservasi ruangan pada Open Library Telkom University. Yang pertama, kita bisa akses modul reservasi terlebih dahulu. Kedua, ada cek jadwal dan ketersediaan. Itu prosesnya ada kita pilih tanggal dan pilih slot jamnya. Yang ketiga, kita masukkan anggota atau input anggota dan konfirmasi. Masukkan anggota melalui masukkan NIM dan juga klik submit booking. Lalu keempat adalah simpan QR kode bukti. Dan yang kelima ada cari alternatif waktu. Kalau misalnya di slot jamnya tidak tersedia. Dan yang terakhir HTA 3 adalah unggah mandiri, di mana pertama kita input metadata dan abstrak, yang kedua kita validasi format dan ukuran, yang ketiga kirim ke antrean verifikasi, lalu keempat pantau status publikasi, dan 5 prosedur revisi jika ditolak publikasi statusnya. Ini untuk konseptual modelnya seperti ini. Next, kita ke step 4 dan 5. Pemilihan tipe window Open Library. Tujuannya adalah untuk menentukan struktur tampilan antarmuka yang mampu meningkatkan efisiensi interaksi dan mengurangi beban kognitif. Jenis window atau struktur tampilan yang kita gunakan adalah Global Navigation Bar, yang dimana mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan dalam satu sistem navigasi utama untuk mencegah disorientasi pengguna dan mempermudah perpindahan antar fitur. Lalu yang kedua adalah navigasi terstruktur, di mana menggunakan pendekatan step by step pada proses reservasi serta phased navigation atau filter pada pencarian katalog guna meningkatkan efisiensi task flow. Untuk implementasi window pada interface-nya, pertama ada card system, menyajikan informasi dalam bentuk kartu untuk meningkatkan keterbacaan serta mengurangi visual fatigue. Yang kedua ada task focus container, di mana mengelompokkan elemen berdasarkan tugas atau task agar pengguna lebih fokus dan tidak terdistraksi saat berinteraksi dengan sistem. Lalu yang ketiga ada optimasi beban kognitif, di mana struktur window dirancang mengikuti mental model pengguna sehingga alur interaksi terasa lebih natural, intuitif, dan juga mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada step yang ke-6 dan ke-7, perangkat interaksi dan screen-based controls. Oke, ada tujuan di sini yaitu untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kenyamanan pengguna. Lalu ada perangkat input, ada 2 perangkat input. Yang pertama ada desktop, input memakai keyboard agar user dapat mengetik dengan cepat.
Lalu ditambah mouse atau touchpad untuk navigasi presisi. Lalu ada perangkat mobile, memakai touchscreen, interaksi langsung lebih intuitif dengan tombol yang diperbesar. Selanjutnya ada perangkat output. Yang pertama ada visual. Status buku ditampilkan dengan warna. Hijau yang berarti tersedia, merah berarti dipinjam. Lalu ada audio, bunyi beep sebagai notifikasi berhasil atau error. Lalu ada visibilitas status, ada loading atau progress, dan efek hover biar user tahu sistem sedang bekerja. Oke, next. Selanjutnya ada penerapan kontrol utama. Fitur pencarian menggunakan text field yang dilengkapi dengan auto suggestion untuk mengurangi kesalahan pengetikan atau typing errors. Lalu ada fitur reservasi menggunakan button berbasis slot waktu alih-alih drop down untuk meningkatkan visibilitas ketersediaan jadwal secara langsung. Lalu ada penerapan kontrol utama. Yang pertama ada familiarity menggunakan elemen yang umum seperti search bar di bagian atas agar pengguna tidak perlu belajar ulang. Lalu ada visibility of system status, memberikan umpan balik instan seperti progress indikator saat memuat data atau perubahan warna elemen saat hover. Selanjutnya untuk step 8 dan 9, di sini ada analisis teks dan pesan. Yang pertama di sini ada feedback, guidance, and assistance untuk homepage. Yang pertama di sebelah kiri itu ada desain lama, yang mana desain lama itu terlalu banyak beban kognitif tinggi, yang mana navigasinya itu berantakan, search bar tersembunyi, dan elemen-elemen non-esensial tuh mendominasi. Seperti pada search bar tuh dia banyak banget elemen yang nggak perlu. Kemudian untuk latest kategori, dia itu nggak terlalu rapi, dan terutama di bagian untuk e-journal, e-book, and magazine-nya, dia tuh tidak terlalu rapi karena dibuat logonya itu berdempetan, terutama bagian akreditasinya itu tidak sesuai sama aturan untuk golden rules-nya karena dia terlalu besar sendiri di pojok gitu. Kemudian di bagian footer-nya juga dia masih berantakan karena ada space kosong di antara alamat untuk TLU Bandung dan TLU Purwokerto gitu. Kemudian kita masuk untuk yang desain baru. Di sini ada guidance untuk hero section dan sentralisasi pencarian. Melalui sentralisasi fitur pencarian pada hero section untuk mempermudah orientasi awal pengguna. Di sini untuk bagian awal, untuk search bar-nya itu dibikin lebih simple daripada desain yang lama, karena biar pengguna tuh nggak bingung gitu buat nyari-nyari buku-bukunya. Kemudian di bawah untuk latest kategori itu ada feedback visual katalog. Menggunakan rak buku digital dengan pendekatan WYSI-WYG, yaitu what you see is what you get. Visual instan mengenai koleksi yang tersedia membantu pengguna memahami isi sistem tanpa harus melakukan navigasi mendalam. Kemudian untuk bagian footer yaitu readability reconstructive footer. Untuk bagian footer yang tadi e-journal, e-book, dan magazine kita pindahkan ke footer itu agar biar logonya itu tidak berdempetan dan lebih rapi gitu, menggunakan group box untuk navigasi yang rapi. Kemudian untuk bagian layanan, terus informasi dan hubungi kami juga kita petakan juga di bagian atas. Kemudian untuk akreditasi juga kita bikin pemetaannya sendiri. Next. Kemudian di sini untuk feedback, guidance, and assistance katalog pencarian. Yang pertama kita di bagian sebelah kiri itu ada correction, itu memperbaiki kesalahan inputan keyword dari user pada saat melakukan pencarian. Kemudian ada assistance untuk melakukan asisten berbasis AI, itu task oriented help untuk membantu pengguna mencari informasi. Kemudian ada exploration, yaitu menyediakan alternatif tindakan agar pengguna dapat melanjutkan interaksi dan menghindari dead end. Kemudian di sini ada feedback, yang mana kita menggunakan shimmer effect atau skeleton loading saat melakukan pencarian buku. Kemudian di sini ada error prevention, yaitu terdapat auto suggestion untuk mencegah user menginput keyword pencarian yang salah. Kemudian ada detection, yaitu menginformasikan kegagalan pencarian agar user tahu untuk melakukan pencarian dengan keyword lain. Next. Kemudian ada di sini feedback, guidance, and assistance untuk reservasi ruangan. Yang pertama di sini ada detection, seperti yang tadi, yaitu menginfokan sesuatu kepada user, misalkan ruangan penuh, agar user itu tahu untuk melakukan pencarian jadwal di
hari yang lain atau di jam yang lain. Kemudian di sini ada exploration, yaitu menyediakan alternatif tindakan agar pengguna dapat melanjutkan interaksi dan menghindari dead end. Kemudian di sini ada assistance, yaitu menyediakan petunjuk berupa tips agar pengguna mengerti alur reservasi ruangan. Kemudian di sini ada error prevention, yaitu terdapat pengecekan validasi untuk mencegah pengguna memasukkan NIM yang salah. Terus yang selanjutnya ada guidance, yaitu menyediakan informasi step reservasi ruangan kepada pengguna agar pengguna itu tidak bingung dalam tahap-tahap untuk buat reservasi ruangannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8, dari kelompok kami, tentang redesign Telkom University Open Library. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.